Jadi ya, live kali ini kita akan bahas terkait dengan rehab. Rehab itu apa sih Kak? Jadi kadang mungkin ada yang bertanya, ini BPJS selalu bilang rehab. Rehab apa itu rehab Kak? Mungkin boleh dijelaskan sedikit Kak, ini apa itu rehab? Ya, rehab sendiri ini ya Kak, merupakan program cicilan secara bertahap. Ya, secara bertahap. Jadi rehab ini bisa misalnya Kakak Julian, segmen kan di BPJS Kesehatan kita memiliki 2 segmen ya Kak? Bukan 2 sih, ya, bukan ya, banyak ya. Jadi kan BPJS itu banyak-banyak. Oh iya, banyak segmen ya. Ya, misalnya salah satunya segmennya itu adalah misalnya mandiri. Oke. Ya, kemudian Kakak Julian memiliki tunggakan atau menunggak ya. Kakak Julian memiliki tunggakan. Tunggakannya kira-kira berapa Kakak Julian mau? Contoh misalkan saya ada tunggakan 1 tahun nih Kak, 12 bulan ini menunggak, tidak aku bayar sama sekali tunggakanku. Kemudian mau Kak ikut program rehab, berarti bisa Kak ya? Bisa dong Kak. Nah kalau misalkan saya hanya menunggak 1 bulan Kak, bukan 1 bulan, maksudnya saya menunggak bulan Januari Kak, nanti di bulan Februari itu kan berarti 2 bulan ya. Kalau 2 bulan bisa ikut program rehab tidak? Tidak. Jadi yang ikut program rehab itu harus memiliki tunggakan 4 bulan, 3 bulan ke atas ya Kak? 4 bulan ya, Kak ya, 4 bulan. 4 bulan. Jadi untuk program rehab sendiri itu memang harus 4 bulan ke atas baru bisa mengikuti program rehab ini. Tadi kasusnya kita bagus kalau misalnya langsung contoh kasus ya Kakak Julian. Iya. Bagus. Tadi Kakak Julian memiliki contoh kasus berapa ya Kak Julian? Misal 12 bulan, ya, 1 tahun lah saya menunggak. Ya. Kakak Julian maksimal bisa menyicil 6 bulan. Ya. Berarti kalau kita daftar setengah dari jumlah menunggaknya itu. Jadi kalau misalkan saya menunggak 4 bulan, berarti saya bisa cicil 2 bulan ya. Betul sekali. Jadi setengah dari jumlah tunggakan dari Kakak Julian itu maksimalnya ya Kak. Maksimalnya, untuk peserta mandiri. Jadi kalau misalkan saya menunggak 4 tahun nih Kak, berarti saya bisa cicil 2 tahun atau bagaimana? Iya. Enggak dong. Enggak dong. Iya. Jadi aku bertanya jawab sendiri, jadi teman-teman sekedar informasi juga untuk tunggakan BPJS itu, misalkan teman-teman mungkin menunggak 5 tahun tidak dibayar, atau 10 tahun, contohnya 10 tahun. Jadi pihak BPJS itu ketika menghitung yang terhitung itu tunggakan maksimal 24 bulan ditambah 1 bulan berjalan, jadi total keseluruhan yang wajib dibayar itu ada 25 bulan. Jadi kalau misalkan tunggakan kakak ada 25 bulan atau 2 tahun, itu bisa dicicil maksimal hingga 12 bulan. Jadi teman-teman yang mungkin berpikir bahwa oh iya ada tunggakanku sekarang, boleh enggak program cicil? Boleh, tentu saja kalau memang dalam keadaan menunggak, tapi kembali lagi harus memenuhi syarat minimal 3 tahun lagi 3 bulan ke atas atau minimal 4 bulan baru bisa ikut program rehab teman-teman semua ya. Iya, untuk peserta mandiri ya tadi ya. Kan tadi beberapa kan tadi sudah disebutkan segmen dari BPJS itu sendiri kan banyak ya. Banyak ya Kakak Julian. Jadi salah satunya tadi itu segmen peserta mandiri. Mungkin ada komentar aku potong sedikit nih Kak, ada dari Kakak Nabil Kakak Nabil _Arum. Kakak mau tanya, silakan. Kak, kalau ikut rehab udah bisa digunakan berobat? Tergantung ya Kak. Jadi kan yang bisa ikut program rehab itu ada dua opsi ya, bisa dikatakan seperti itu. Yang pertama bagi peserta mandiri yang ikut rehab. Nah kalau kita peserta mandiri ikut rehab itu nanti selesai semua cicilannya dibayarkan baru aktif, baru bisa digunakan. Contoh jadi misalkan mungkin Kakak Nabil ikut program rehab sebagai peserta mandiri dengan jangka 5 bulan misalkan, jadi nanti 5 bulan ke depan setelah kakak sudah lunaskan keseluruhan aktif BPJS-nya kakak sebagai peserta mandiri baru boleh digunakan. Tapi kalau misalkan Kakak Nabil mungkin dalam keadaan sudah bekerja, sudah BPJS-nya tanggungan dari tempat kerja, tapi sebelumnya pemerintah misalkan, namun sebelumnya memang pernah daftar mandiri dan ada tunggakan, kemudian aktif di bantuan pemerintahnya, kakak ikut program rehab, itu tetap bisa gunakan berobat Kak, karena kakak sudah aktif di bantuan pemerintah. Jadi sembari dicicil tiap bulan tunggakannya kakak, namun aktif di bantuan pemerintah. Jadi kalau mau digunakan berobat boleh Kak. Boleh sekali. Tapi ya mungkin ada peserta sobat-sobat JKN ini yang menanyakan, Kak, apakah misalnya kalau tiba-tiba ini ya amit-amit tiba-tiba misalnya sementara
baru tiba-tiba masuk rumah sakit, apakah bisa langsung dilunasi kan kadang-kadang Iya, begitu. kadang ya, apalagi penyakit kan tidak bisa ditebak Iya, akan datang, betul, Kak, ya. betul Oke. sekali Kak. Nah, jawabannya bisa, gampang sekali lewat aplikasi mobile JKN. Jadi, misalnya Sobat JKN sudah daftarnya lewat mobil JKN. Nah, tiba-tiba ingin mau melunasi, bisa langsung juga lewat aplikasi mobile JKN. Jadi tidak perlu rumit-rumit lagi ya Kakak. Betul. Tidak perlu datang ke kantor, ya, tidak perlu capek-capek datang ke kantor, bisa langsung melalui aplikasi mobile aplikasi JKN. mobile Yang ini nih JKN. teman-teman, ini aplikasi mobile JKN. Iya. Jadi nanti bisa di-download di Play Store-nya teman-teman. Betul sekali. Cara loginnya pun gampang sekali. Apalagi teman-teman Gen Z nih yang sudah sering gunakan HP, apalagi Iya, pasti sekarang itu sudah- HP itu makanan sehari-hari. Jadi Sudah nanti gampang diotak-atik ya betul Kakak. sekali. Jadi nanti tinggal download aplikasi mobile JKN di handphone Betul. teman-teman, login menggunakan nomor NIK dan juga passwordnya. Tapi kalau Iya. misalkan mungkin passwordnya dilupa, kan cara reset passwordnya gampang sekali juga. Ini Iya, ada gampang lanjutan. sekali. Ini Kakak Mayung ada lanjutan dari Kakak Nabil Arumi PBPU Mandiri Kak. Oke, jadi pertanyaannya Kakak Nabil tadi kan bertanya kalau ikut program rehab bisa langsung digunakan Kak. Ternyata kakaknya daftar PBPU Mandiri. Jadi jawabannya yang tadi Kak, dilunaskan dulu selesai Iya. semua program rehabnya dibayarkan, aktif baru bisa digunakan. Baru digunakan. Tapi yang dibilang sama Kakak Mayung juga tadi boleh tuh Kak. Iya. Jadi misalkan Kakak ikut yang program cicilan 5 bulan, kemudian mungkin di bulan ketiga Iya. amit-amit jatuh Amit-amit vakum, ya. menggunakan BPJS-nya, program rehabnya boleh Lunasi. dilunaskan. Ya, jadi 2 bulan terakhir itu Kak bisa Iya. dilunaskan di awal, tinggal dibuka aplikasi Aplikasi mobile mobile JKN. Dibuka di aplikasi mobile JKN-nya nih Kak, ada di dalam menu rehab, tinggal ada di bawah itu Kak tulisannya pelunasan, tinggal diklik saja, maka nanti tunggakan yang belum sempat diselesaikan Iya. akan terakumulasi keseluruhan, Kakak bayar saja nanti langsung aktif digunakan, silakan. Betul Tapi izin sekali. mengingatkan juga nih Kak, karena Kakak Nabil misalkan sekarang terdaftar mandiri menunggak walaupun ikut program rehab Kak, tapi kan statusnya menunggak Kak ya. Iya. Jadi kalau Kakak Nabil sakit kemudian tidak diminta-minta rawat inap, tetap berlaku denda pelayanan Ya, Kak ya. betul sekali. Karena biasanya ya Kakak Julian, Iya. banyak peserta yang bingung. Kok bisa tiba-tiba Ada lagi nih yang ada dibayar, lagi nih. betul. BPJS ini banyak sekali untuk biaya-biaya Kak. Memang begitu ya, maksudnya memang sudah ada peraturannya untuk peserta yang menunggak ada denda pelayanannya. Iya, jadi Begitu. untuk teman-teman semua, bagusnya sebagai peserta mandiri rutin membayar Ya, tiap bulan betul iurannya ya. sekali. Nah lanjut nih Kak, ada dari Kakak Sita. Halo Kak, saya udah pindah segmen tapi masih punya tunggakan, apa tetap dilunasin Kak ya? Oh iya Kak, Iya, betul sekali. Jadi betul sekali, walaupun Kak. Kakak sudah pindah jenis kepesertaan atau pindah segmen Kak, kalau memang pernah ada tunggakan sebelumnya, itu masih menjadi kewajiban Kakak untuk dilunaskan. Betul sekali. Nah untuk pelunasannya, kembali lagi nih sama temannya kita, boleh ikut program rehab Kak. Program rehab. Jadi bisa dicicil kalau Kakak mau, atau kalau mau dibayar satu kali juga silakan. Untuk daftar cicilan atau program rehabnya. Banyak pilihan-pilihannya. Betul. Jadi caranya nanti Kakak bisa download aplikasi mobile mobile JKN. JKN. Nanti di dalam pilih menu rehab Kak, tinggal dipilih sesuai bulan yang Kakak mau, minimal 2 bulan, maksimal hingga 12 bulan bagi peserta mandiri. Untuk yang sudah beralih segmen atau jenis kepesertaan itu maksimal 36 bulan. Tinggal Kakak pilih tuh mau yang berapa bulan. Tapi untuk minimalnya ya Kak, Ada minimalnya. 35.000 setiap bulannya. Itu betul membedakan sekali. untuk peserta mandiri. Begitu Kakak. Ada lagi nih Kak dari Kakak Li atau Kakak Li ya, Li mungkin ya. Li ya Kak, Li mungkin ya Kak. Aduh bingung nih Kak, maaf ya kalau kami ada salah Iya, penyebutan. mohon maaf ya Iya. Kak, mohon maaf. Kalau misalnya BPJS yang sekarang kelas 3 bisa diubah ke kelas 2 kan Mbak? Kalau misalkan Kakak sebagai peserta mandiri kelas 3 mau beralih ke mandiri kelas 2, boleh sekali Kak, boleh. Caranya aplikasi mobile JKN Kak. Nanti Kakak download aplikasi mobile JKN. Tapi pastikan dulu Kak ya, kalau misalkan Kakak peserta mandiri di kelas 3 dan sudah lewat 1 tahun setelah pendaftaran kelas barunya, itu boleh Kak kita ubah ke kelas 2. Jadi untuk kelas itu ya Kak berlakunya 1 tahun ya. Betul sekali. Jadi perubahan itu per 1 tahun. Jadi cara ubahnya gampang sekali jika tinggal dibuka di aplikasi mobile JKN Kakak lihat, nanti dipilih perubahan data peserta, di scroll paling bawah ada perubahan kelas, Kakak tinggal update saja. Tapi kalau misalkan Kakak Li dalam keadaan kelas 3-nya sebagai penerima bantuan, atau biasanya kita lebih akrab KIS ya, kalau teman-teman biasa bilangnya KIS.
kalau misalkan kakak terdaftarnya di KIS kelas 3 mau beralih ke Mandiri kelas 2 sebenarnya boleh juga kak, namun untuk kasus ini wajib melapor ke kantor kak ya, Iya, karena nanti supaya- mau isi surat pernyataan Betul. pengunduran diri dulu, tanda tangan di atas materai. Betul. Jadi nanti kakak melapor ke kantor, bawa berkasnya kakak, ada materai 10.000, Materai. Nanti KTP dibawa kartu juga keluarga. materainya ya kak. Iya, betul Jangan sekali. lupakan materainya Iya, ya. betul. Nanti sudah sampai di Nanti kantor kak materainya iya, lupa, materainya lupa. cari lagi Cari kak. lagi. Tuh, jadi kan pulang balik lagi, jadi langsung di berkas, Betul. dilengkapi berkasnya aja kak ya. Berkas dan materai. Oke, Kak Ali. Oke, terima kasih Kak. Oke, Dengan senang sama-sama, hati, Kak. Kak. Untuk Kak Ali mungkin juga boleh dibantu share linknya Kak sama teman-teman atau diinfo sama teman-temannya Kak, sama keluarga. Mungkin Iya. ada yang mau tanya-tanya soal BPJS-nya tidak sempat datang melapor di kantor, mungkin karena faktor jauh, faktor sibuk kerja Iya. mungkin, atau mungkin di rumah sibuk urus anak, tidak sempat datang ke kantor untuk urus ini itu. Boleh tuh Kak diinfokan, join di live-nya kami. Live-nya kami. Karena pasti setiap pertanyaan kita akan jawab. betul sekali, jadi join Betul saja Kak, jadi nanti kami sekali. bantu jawab pertanyaannya ya. Jadi teman-teman, itu live-nya sebenarnya kami live itu 2 kali dalam 1 minggu, kami kembali ingatkan ya, kami live 2 kali dalam 1 minggu. Jadi yang pasti itu di hari Jumat juga ada. Jumat, pasti itu, pasti. Jadi di Jumat sore di jam 4 Witah, jam Ya, 4 harus standby ya Ya, betul kak. sekali. Ya, jadi teman-teman bisa, atau lebih bagus lagi kalau di follow nih ke Instagram, Ya. Instagram lagi, aduh, di follow akun Follow, TikToknya si Kamali ya. Solata, diaktifin tuh kak notifnya. Jadi kalau Notifnya. misalkan sudah ada live-nya kami bisa bisa Langsung muncul. join. Betul, bisa langsung join. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang sudah dipendam-pendam mungkin boleh langsung dipertanyakan. Nanti Sudah kami- gatal untuk ditanyakan. sekali langsung dijawab. Kakak Sri Astuti, Kak, Halo, gimana Kak. kalau misal sudah pernah ikut rehab namun lupa membayar, apakah masih bisa dilanjutkan atau harus daftar ulang? Bagaimana tuh Kak kalau sudah pernah Iya. daftar rehab tapi ternyata lupa dibayar? Ya, kalau sudah pernah daftar rehab itu akan tersimpan terus sebelum dibatalkan ya. Selama tidak dibatalkan oleh peserta pasti akan terakumulasi. Jadi akan bertumpuk sebenarnya. Akan bertumpuk. Nah, jadi kalau misalnya peserta ingin langsung membayar, berarti lewat mobil JKN itu harus dibatalkan kembali. Jadi kalau misalkan Iya, kita sudah jadi daftar kalau rehab, sudah daftar rehab, itu sebelum dibatalkan itu akan terakumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Oke, jadi tidak akan tercancel Tidak akan otomatis tercancel walaupun tidak otomatis, dibayar ya. ya. Betul. Ya, tapi ketika peserta bilang, Kak, ini saya mau ulang lagi untuk daftar rehab. Jadi Berarti di-cancel solusinya dulu. harus di-cancel dulu, baru didaftarkan Didaftarkan lagi. Iya, Oke. karena biasanya kan tambah berat ya Kak, karena akan terakumulasi dari Betul, bulan-bulan betul. sebelumnya. Nah, begitu Kakak. Oke, jadi semoga untuk Kakak Sri Astuti menjawab ya pertanyaan kami. Jadi untuk program rehab itu Kak, kalau misalkan Kakak mungkin tidak melakukan pembayaran mungkin karena faktor dilupa. Dilupa, kadang-kadang lupa ya Betul. Kak. Ya, sekarang peserta lupa bayar, mungkin Iya. karena ada kesibukan lain atau apa. Jadi nanti rehabnya itu tidak akan tercancel Kak. Tidak Jadi pembayaran itu akan terakumulasi di bulan berikutnya. Jadi bagusnya kayak sebagai peserta mandiri dan yang sudah ikut program rehab itu tetap dibayar tiap bulan mungkin ya. Iya, Karena kan tujuan bulan. ikut program rehab itu kan untuk meringankan ya. Meringankan bukan memperberat. Jadi kalau misalkan kakak sudah ikut program rehab ternyata dilupa, menumpuk lagi kembali sama ke awal lagi Kak, menunggak. Bukan apa ya, maksudnya kembali banyak lagi itu Kak iurannya. Jadi memang bagusnya rutin dibayar tiap bulannya. Iya, memang wajib untuk rutin dibayar. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kakak. Aduh, agak ribet Kak namanya. Jadi maaf kalau salah penyebutan nih ya Kak. Bombang. Dari Monik Bombangal atau apa ya Kak? Atau ya pakai ya Kak. Mungkin ya. Oke, maaf ya Kak kalau salah sebut. Kalau mau beralih dari perusahaan ke mandiri bagaimana? Oh, jadi mungkin kakaknya sebelumnya tanggungan dari perusahaan, mungkin sudah resign ya, berarti BPJS-nya nonaktif mau daftar mandiri. Jadi untuk pendaftaran BPJS mandiri itu Kak bisa dilakukan atau bisa didaftarkan di beberapa kanal online-nya kami. Boleh melalui mobil JKN kalau kakak sudah terdaftar, Ya. nanti bisa daftar mandiri melalui mobil JKN-nya kakak atau bisa juga melalui Pandawa. Nah, Pandawa ini Kak kanal online yang dihubungi via WhatsApp. Ada nomor teleponnya tertera. Kalau yang di sini kurang jelas kakak lihat, ada nomornya di layar Kak, di atas kepalanya Kakak Mayung nih. Iya, Di ya. nomor 08118165 165. Nanti kakak
Kak, aku panggil Kakak Monik aja ya, kepanjangan namanya untuk Kakak Monik. Nanti bisa hubungi nomor yang ini via WhatsApp-nya Kakak, kemudian pilih. Nanti ada 3 menu dulu tuh Kak yang muncul ketika Kakak sudah hubungi. Ada menu administrasi, informasi, dan juga pengaduan. Nanti pilih administrasi Kak. Kemudian klik lagi, diklik administrasi, ada lagi tuh Kak muncul beberapa menu, ada terbagi-bagi lagi. Jadi nanti Kakak Monik tinggal pilih yang peralihan jenis kepesertaan, kemudian Kakak pilih yang PBPU Mandiri, nanti dimasukkan tuh identitasnya Kakak, data-datanya Kakak sesuai dengan data yang ada di KTP atau kartu keluarga, dan juga dimasukkan nomor rekening, bisa difoto tuh Kak nomor rekeningnya Kakak. Jadi nanti daftar mandirinya melalui Pandawa boleh Kak, melalui mobil JKN boleh, atau kalau mau langsung ke kantor BPJS juga boleh. Tapi tidak ada salahnya dicoba di kanal online-nya kami dulu Kak. Iya, dicoba dulu ya Kak. Iya, benar. Dicoba tak mengapa. Oke, halo Kak Nabila ini. Ini ada dari Kak Muhammad Fepi Kak. Semangat ya Kak Julien. Oke, semangat juga Kakak Fepi yang sementara ikut ujian. Dari kasih boneka. Lagi ikut TB, CCB Kak. Apa sih namanya Kak? Yang ini, yang di Surabaya sekarang Kak. Halo Kak Sita. Oke Kak, kita lanjut ya Kak. Boleh dilanjut nih Kak. Oke. Ya, jadi ya, sore ini kita kembali ke topik awal yaitu rehab program cicilan. Nah, biasanya juga Kak, ada yang bertanya biasa Kak, apakah menu di mobil JKN itu namanya cicilan ya? Biasanya begitu biasa. Ternyata namanya itu rehab ya, dan rehab. Jadi nama program cicilannya itu adalah rehab. Jadi kalau sobat-sobat JKN ingin mendaftar program cicilan itu nanti di aplikasi mobil JKN tulisannya adalah rehab. Nah, tadi sudah dibahas tentang segmen beberapa segmen ya Kak, ada mandiri, ada tadi bantuan pemerintah, ada juga tuh yang tanggungan dari kantor, iya tanggungan dari kantor, BU, pensiunan mungkin, tapi pensiunan nggak mungkin saya ada tunggakannya karena sudah dari awal itu terdaftar tanggungan dari instansi. Jadi untuk teman-teman, untuk yang bisa ikut program rehab itu bukan hanya bagi peserta mandiri yang menunggak, ya. Jadi kalau misalkan sudah beralih jenis kepesertaan, kemudian ada tunggakannya, dan itu tunggakannya masih masuk dalam tahap bisa dicicil, itu bisa ikut program rehab Kak. Jadi nanti cara daftar program rehabnya itu bisa melalui aplikasi mobil JKN. Kami sarankan lewat aplikasi mobil JKN karena melalui pendaftar di aplikasi mobil JKN itu gampang sekali. Nanti tinggal betul, jadi tinggal download aplikasi mobil JKN di handphonenya, nanti klik program rehab, tinggal dipilih tuh Kak. Itu kan ketika daftar itu ada itu apa sih namanya? Ada semacam pernyataan ya. Pernyataan. Kemudian nanti setelah kita klik pernyataan itu nanti ada muncul lagi semacam ada nanti tuh Kak, tinggal diklik saja, itu nanti ada muncul bulannya berapa bulan, berapa yang bisa kita cicil. Jadi itu misalnya Kakak maunya bilang saya maunya 15 bulan, tapi sebenarnya untuk yang bulannya itu Kak itu langsung ini by sistem langsung, karena sistem akan hitung dulu apakah iuran yang dibayarkan tiap bulan itu sesuai dengan ini minimal kan di 35.000 ya yang bisa dicicil tiap bulan. Untuk yang sudah beralih Oke, benar sekali. Ya, jadi kalau untuk mandiri maksimal 12 bulan. Maksimal. Untuk jumlahnya tidak ada Kak. Untuk jumlah rupiahnya per bulan tidak ada ya kalau untuk peserta BPJS Mandiri. Jadi untuk teman-teman sebenarnya kalau mau ikut program rehab kan kadang misalkan saya nih sudah bantuan pemerintah, kemudian ada tunggakanku, biasa tuh bilang Kak begini, mungkin kalau ada tunggakanku ku cicil tiap bulan tidak bisa ku pakai BPJS ku karena masih ada tunggakan. Jadi teman-teman kami bahas sedikit untuk yang sudah beralih jenis kepesertaan dari mandiri menunggak, misalkan ke bantuan pemerintah Kak, atau dalam tanggungan kantor, instansi perusahaan, itu sebenarnya sudah aktif BPJS-nya. Kalau mau digunakan berobat silakan. Namun kami edukasi untuk teman-teman kalau masih ada tunggakan itu masih menjadi kewajiban untuk dilunaskan. Ya, betul jadi sekali, jangan sampai bilang aktif nih BPJS ku di sini, tunggakan pun tidak usah ku bayar karena nanti akan hilang. Belum tentu teman-teman ya. Jadi akan melekat terus ya. Benar sekali. Jadi tunggakan itu akan melekat di teman-teman semua. Jadi bagusnya memang dilunaskan, boleh dilunaskan langsung atau satu kali dibayar, atau bisa juga ikut di program cicilan atau program rehab.
Kalau saya rehab sih Betul. bagus sekali Kak, jadi Iya, sangat dicicil tiap bulan kan tidak memberatkan juga. Jadi tidak ada alasan lagi ya bilang ini sangat berat kakak, ini Betul. banyak sekali untuk saya bayar tiap bulan. Nah, tidak ada lagi karena sudah diberikan solusi. Solusinya yaitu ikuti program rehab secara rutin. Jadi pembayarannya juga harus rutin. Supaya kenapa? Supaya tidak bertumpuk. Karena kapan bertumpuk akan berat. Betul tidak Kak Juliet? Betul sekali. Jadi untuk teman-teman pastikan kepesertaannya tetap aktif ya. Bagi Aktif. peserta mandiri pastikan rutin membayar tiap Iya. bulan. Jangan sampai ketika ingin dipakai baru kalang kabut Nah, ya ini, Kakak. ini. Sering terjadi nih. Sering terjadi ya. Jadi sudah sakit di rumah sakit dicek ternyata BPJS-nya tidak aktif. Iya, tidak cek per cek aktif. ternyata menunggak. Sudah mau bayar tunggakan, bayar denda pelayanan lagi. Jadi Double bayarnya. Iya, jadi bagi peserta teman-teman semua jangan tunggu sakit baru dicek status kepesertaannya. Betul sekali. Harus disadari sejak dini ya. Harus dicek sejak dini supaya amit-amit lah Kakak Julian. Tiba-tiba masuk rumah sakit baru dicek. Aduh, ternyata tambah ribet kepengurusannya. Jadi mending dari sejak ini yang nonton sobat-sobat JKN harus dicek kembali, mau dicek apakah kepesertaan saya sudah aktif, apakah saya memiliki tunggakan atau tidak. Betul tidak Kak Julian? Betul. Ya, lebih baik untuk kita cek sekarang sejak dini ya. Oke. Jadi teman-teman kalau mau mengecek kan kadang juga tuh yang berpikir bilang Kak kalau mau ku cek BPJS ku berarti harus lagi ke kantor. Nah, jadi untuk pengecekan status kepesertaan itu boleh dicek di kanal online-nya kami nih. Dari tadi aku pegang ini aplikasi Mobil JKN. Jadi aplikasi Mobil JKN ini aplikasi yang sangat kalau saya sangat rekomendasikan. Rekomendasi karena banyak sekali fitur-fitur ya. Betul sekali, jadi sangat banyak yang bisa diakses aplikasi Mobil JKN ini. Di luar terkait dengan yang program rehab yang kita bahas dari tadi, ini kan bisa diakses di Mobil JKN untuk fitur rehabnya itu. Selain daftar fitur rehab, ada juga tuh kalau mau dicek yang diungkit sama Kakak Mayu tadi, mau mengecek status kepesertaan mungkin di dalam sini bisa nih Kak. Jadi tinggal dicek saja tuh di info peserta, atau mungkin mau pindah Vaskes, ini juga yang jadi hot topic dia di masyarakat ya. Bisa dibilang begitu, mau pindah Vaskes. Jadi kalau misalkan kakak-kakak mau pindah Vaskes, nggak mau repot-repot ke kantor, tidak mau antri, kan biasa tuh permasalahan. Saya juga kalau ke suatu instansi antri lama, saya juga tuh kadang malas. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mungkin mau pindah Vaskes, mau ubah kelas, atau mau perubahan data email, nomor telepon, ada di aplikasi Mobil JKN, tadi pindahkan di aplikasi Mobil JKN saja, jadi nggak usah repot-repot ke kantor, tidak keluarkan biaya, tidak keluarkan ongkos, tidak panas-panas, tidak hujan-hujan, diakses dari rumah saja untuk bisa tidur ya. Sambil rebahan saja. Mungkin malam-malam ini mau tidur tiba-tiba bilang ih Vaskes ku belum pindah, ibu kami ke Mobil JKN tadi pindahkan di aplikasi langsung Mobil JKN. Dipindahkan. Betul sekali. Tapi kalau pindah Vaskes itu baik di aplikasi Mobil JKN atau secara langsung itu tetap berlakunya di tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, biasanya juga ini banyak yang malas antri ya Kak. Betul. Malas antri. Mau ke rumah sakit, malas antri. Nah, tenang, di Mobil JKN juga ada fitur apa Kakak? Antrian online. Betul sekali. Nah ini Kak, ada pertanyaan dari Kakak Cafau. BPJS suami dari kantor tapi nggak dibayar. Aku BPJS yang ikut almarhum ibu PNS tapi nonaktif, mau nambah anak nggak bisa. Kakak aku izin bertanya sedikit nih Kak, boleh dijawab di kolom komentar ya. Kakak ini BPJS suami maksudnya nggak dibayar itu perusahaan tidak bayar Kak, atau maksudnya suami yang tidak bayar Kak? Ya, jadi kan memang kalau kita tambahan dari kita ditanggung dari kantor Kak, itu sebenarnya ada pemotongan gaji dari pekerja Kak, itu 1% pemotongan gaji. Jadi memang bukan kita pribadi yang bayar iurannya. Coba saya masih agak ini Kak, masih agak ambigu. Ya. Apakah ini maksudnya perusahaan yang tidak bayar Kak, jadi statusnya nonaktif premi dari perusahaan, atau maksudnya suami yang tidak bayar? Jadi mohon diluruskan nanti di kolom komentar Kak ya. Boleh di komentar ulang di bawahnya. Perusahaan yang tidak bayar ya, oke. Oh iya, perusahaan tidak bayar. Perusahaan tidak bayar. Jadi kalau misalkan memang perusahaan tidak bayar Kak, mau daftar mandi. Tapi dipastikan dulu nih Kak, memang perusahaannya tidak tanggung BPJS atau bagaimana?
Iya, perusahaannya, perusahaannya di mana nih Kak? Iya, bantu-bantu bantu-bantu ingatkan. Bantu-bantu ingatkan. Iya, jadi kan Iya, jadi kan kalau misalkan kita pekerja itu Kak harusnya ditanggung BPJS-nya Iya. dari tempat bekerja Kak. tempat bekerja. Oh, di Bandung Kak. Di Bandung Kak ya. Di luar pulau ya Kak. Di Waduh, pulau. Kak. Jadi oh gitu. Oke, jadi kalau misalkan kakak dari suami kakak mungkin memang dari perusahaan tidak di cover BPJS-nya kak, itu mau daftar mandiri untuk satu keluarga boleh kak silakan. Jadi itu pendaftaran BPJS mandiri. Oh, sudah keluar. Bisa. Ya, Sangat kakak ini bisa. kakak Joko maaf nih kakak. Iya. Ketiknya pisah-pisah nih kak, jadi kayaknya agak aduh ini apa ya? Jadi kakak Harus disambung-sambungkan lagi ya Kak. jadi kakak Joko, jadi kalau misalkan suami kakak sudah keluar dari perusahaan, jadi memang kan BPJS-nya tidak akan ditanggung lagi tuh dari Iya, perusahaan. Jadi untuk pengaktifan sebagai peserta mandiri untuk kakak Joko dan keluarga, boleh kak silakan. Boleh. Untuk pendaftaran mandirinya boleh melalui kanal online kami Pak. Kak, boleh dihubungi melalui Pandawa. Ada nomor telepon tertera di sini, ada kami pegang kak. Atau kalau mungkin kakak agak kurang jelas lihatnya di atas kepala kakak Mayung. Iya. Iya, ada nih Kak di nomor 0811818165. Iya, untuk persyaratannya itu Kak nanti boleh lampirkan identitas Kakak berupa KTP atau kartu KTP atau keluarga, kakak. nomor rekeningnya Kakak. Jadi nanti tinggal di input saja Kak data-datanya ke dalam Pandawa ini. Nanti ada link dikirimkan Kak. Jadi Iya, tinggal nanti Kakak ada masukkan form-linknya. ada form-linknya, tinggal dimasukkan data-datanya saja. Oh iya, nah untuk setelah kakak akses linknya ini, jadi kan kalau Pandawa untuk mandiri Untuk itu Kak, mandiri, Kak, ada tiga tiga kelas. kelas. Betul sekali, boleh dibantu jelaskan tuh Kak Mayu. Ya, untuk kelas pertama itu jumlah iurannya itu ada 150.000 per bulan untuk per orangnya Kakak. Nah, kelas 2 itu ada 100.000 per bulan untuk per Tiap orang. orang. Ya, tiap orang. Dan kelas 3 itu ada 35.000. Begitu Kakak. Jadi ada Jadi 3 kelas tiga kelas. pilihannya. Betul, jadi nanti kakak Cafu tinggal pilih aja tuh Kak mau Betul. terdaftar di kelas berapa. Kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Sesuai dengan sesuai dengan Kelas. kakak maunya di kelas berapa, silakan. Iya, jadi semuanya itu Kak sebenarnya dari hak kelas itu tidak ada pembeda bahwa Iya. ini kalau kelas 1 pelayanannya begini, kelas 2 Tidak ada begini, sama, sebenarnya tidak ada Kak. semua pelayanannya sama. Sama. Yang beda itu kalau misalkan kakak tidak diminta sakit, rawat Iya, inap, rawat inap bedanya di semua. kamarnya saja Kak ya. Nah ada nih Kak, semoga jawabannya kami membantu Kakak ya. Ada nih, iya boleh Komen. dibantu lagi komen-komen tuh, mungkin ada pertanyaan Siapa lain. tahu masih silakan. ada yang menjanggal ya, boleh, Kak. silakan. Ada nih dari Kakak Ocimut SG Jupurji, oke. Nama aku Kak. Nama Kak Julian. Julianku Kak Julian Purnama Jupur. Kak Julian Purnama. Ada nih dari Kak FN ya. FN. Emoticon api-api. Membara nih, membara. Nih. Aku menolak Julian. Ada nih, Oke. cara pindah vaskes gimana ya Kak? Saya baru masuk ke BPJS suami, tetapi vaskes Masih berbeda. Oke, jadi untuk pindah vaskes itu Kak gampang sekali. Mungkin Kakak baru join ya, jadi tadi iya. baru Kakak sudah jelaskan di awal tadi Kak. Jadi untuk pindah vaskes itu boleh melalui kanal online kami Kak di aplikasi Mobile JKN. Jadi kalau Kakak FN sudah ada FN ya, kalau Kakak FN sudah ada aplikasi Mobile JKN-nya, boleh pilih nanti Kak menu perubahan data peserta, di scroll itu Kak agak di bawah sedikit, ada fasilitas kesehatan tingkat pertama, Kakak tinggal klik saja, kemudian tinggal di input Kakak mau didaftarkan di vaskes di mana. Nanti Kakak masukkan, ada nanti tuh Kak perekaman wajah, setelah Kakak perekaman wajah, selesai. Jadi Gampang sekali. Tinggal Tidak dimasukkan, iya. rekam wajah, sudah tuh Kak. Jepret sudah. Jadi tinggal menunggu masa berlaku saja tuh Kak di tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi gampang sekali Kak melalui aplikasi Mobile JKN saja pindah vaskesnya. Oh iya, kalau misalnya belum download Mobile JKN bisa lewat Pandawa. Pilih. Oh ya, jadi ada lagi nih Kak dari Kakak FN suami anggota Polri. Oh ya, kalau untuk suami Kak anggota atau sebagai pekerja sebagai Polri itu untuk korban vaskesnya belum bisa melalui aplikasi Mobile JKN karena untuk Polri dan TNI itu mereka ada vaskes terdaftar sendirinya Kak.
Betul sekali. Jadi yang bisa pindah Vaskes di aplikasi mobil JKN itu hanya khusus untuk anggota keluarga yang tertanggung. Jadi kalau misal mungkin nanti ibu rencana mau pindahkan mau pindahkan Vaskesnya bapak ternyata tidak bisa. Jadi memang untuk saat ini melalui mobil JKN Belum terkhusus bisa. untuk polisi dan juga TNI itu belum bisa kita pindahkan di aplikasi mobil JKN, ibu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Oh, coba. Oh iya, jadi kalau misalkan mana ya nih kak, aku cari dulu nih kak, mana nih pertanyaannya. Paling bawah kalau aku kan pakai banking BCA. Ya, ada nih kak dari kakak Cavo, aku kan pakai M-Banking BCA bikinnya online, otomatis nggak ada buku tabungannya, itu nanti gimana? Mungkin boleh tuh kak di screenshot saja dari aplikasi M-Bankingnya. Kan itu di dalam di aplikasi M-Banking ada tertera tuh kayak nomor rekeningnya. Ya, betul. Yang penting jelaskan, mungkin boleh di capture juga nama banknya apa dan juga nomor rekening serta nama pemilik rekeningnya. Jadi mau dipastikan apakah benar-benar nomor rekening ini si pemilik yang terdaftar. Karena takutnya kalau misalkan tidak tertera namanya, kak takutnya itu kita anggapnya punya orang lain. Jadi pastikan tertera kayak nama banknya apa, nomor rekeningnya dan juga namanya kakak. Boleh kak kalau tidak ada fisik buku tabungannya pakai aplikasi M-Bankingnya saja, silakan. Tidak masalah. Tidak masalah, betul sekali. Yang penting jelas yang 3 tadi itu. Iya betul. Jadi untuk pendaftaran BPJS Mandiri itu sebenarnya teman-teman itu tidak wajib didaftarkan di kantor BPJS Kesehatan. Jadi bisa didaftarkan di kanal online-nya kami saja. Apalagi sekarang itu kan lagi saya kurang tahu ya kalau di luar sana, tapi kalau di wilayah kami di Tanah Toraja sekarang itu panasnya ya ampun, panas sekali. Cuaca tidak menentu, sekali. Jadi panas mau keluar itu wah masya Allah panas sekali. Jadi mager jatuhnya. Tapi sore-sore biasa hujan ya kak. Betul, jadi tidak menentu. Oh iya tahu. Iya, hujan es. Jadi kalau misalkan mungkin mau daftar mandiri tiba-tiba di luar panas, betul. Malasnya ini mau ke kantor BPJS panas. Di sana ternyata antri lama juga. Nggak usah pusing kan, pusing. Jangan bawa pusing. Betul sekali. Jadi nanti dicoba saja di kanal online-nya kami kak. Kakak tinggal akses. Nggak mungkin kan kakak-kakak di rumah tidak punya WA. Ada aku selalu mau bilang Pandawa nih. Jadi kakak-kakak nanti kalau misalkan ada yang mau keperluan administrasi BPJS Kesehatan, misal mau ubah data, mau daftar mandiri kak, atau mungkin mau penambahan anggota keluarga, mungkin baru menikah mau daftar istrinya, asik. Atau mungkin ada orang tua baru yang mau daftarkan anaknya misalkan, jadi tidak mesti repot-repot melapor di kantor kak, itu boleh diakses di kanal online-nya kami saja. Ada namanya Pandawa ini kak, Pandawa itu kanal online yang dihubungi via WA saja atau WhatsApp, tinggal dihubungi di nomor yang tertera di sini kak, di nomor 08118165 Jadi di dalam itu kak kan ada 3 pilihan menu tuh, ada administrasi, informasi, pengaduan. Jadi tidak mesti yang mau administrasi saja, mungkin mau tanya-tanya soal BPJS atau mungkin ada pengaduannya kak, bisa juga diakses melalui kanal online Pandawa saja. Sangat mudah ya kak, sudah banyak fitur-fitur yang disediakan. Iya betul, jadi BPJS itu sudah upgrade sekali. Jadi kita tuh sudah serba online. Jadi kalau misalkan ada yang mau ubah-ubah data melalui aplikasi Pandawa saja. Atau mungkin ini juga nih kak yang jadi mobil JKN. Jadi ini juga banyak yang jadi ini kak hot topic juga nih di teman-teman semua perihal kartu. Banyak yang datang, banyak yang datang di kantor pertanyakan terkait dengan kak mau kak cetak kartu bagaimana caranya? Itu biasanya cetaknya karena mau salah satu persyaratan untuk penerima kerja ya kak? Iya, administrasi mungkin mau cari kerja kak. Tapi kadang ada juga tuh yang mau berobat, mau pakai kartu BPJS-nya, datang ke kantor, kak mau kak cetak kartu, mau kak berobat. Jadi teman-teman semua sekarang itu sudah tidak ada lagi pencetakan kartu ya. Jadi kalau misalkan mau berobat itu sebenarnya tidak wajib lagi gunakan kartu BPJS-nya, itu boleh pakai NIK-nya saja, KTP atau kartu keluarga, atau bisa juga berobat perlihatkan kartu KIS digitalnya. Apa itu kartu KIS digital kakak Mayun? Jadi kartu KIS digital itu kita bisa akses di dalam aplikasi mobil JKN. Jadi kami pamer lagi nih aplikasi mobil JKN. Jadi aplikasi mobil JKN ini selain bisa ada fitur perubahan datanya, juga di dalam itu ada fitur untuk
kartu KIS digitalnya kita. Jadi misalkan mungkin kakak-kakak butuh kartunya entah untuk berobat kah, atau untuk melamar kerja kah, atau untuk apapun itu, bisa diakses ke kartunya di aplikasi Mobile JKN. Tinggal login, nanti di tengah di bawah itu ada kartu KIS digitalnya di dalam. Jadi kami kembalikan deh sama kakak, kalau mau dicetak kartunya silakan, atau kalau dicetak kartu effort lagi tuh kak, keluar uang lagi. Jadi kalau misalkan mau berobat boleh perlihatkan melalui aplikasi JKN-nya lagi, atau biar lebih gampang pakai nicknya saja KTP atau kartu keluarga. Betul sekali. Kan sekarang mobil JKN udah bisa di screenshot ya kak? Betul, sekarang sudah dia bisa screenshot aplikasi. Iya, jadi kalau misalkan nanti ini perlihatkan melalui aplikasinya langsung saja, atau bisa juga tuh kan bisa dikirim di email kartunya. Jadi bisa tuh diperlihatkan bentuk PDF-nya saja kalau mau, atau nanti kalau sudah di-download di screenshot dari PDF-nya saja kak. Karena kan memang kalau kita akses aplikasi Mobile JKN kan wajib ada paket internet juga kak. Jangan sampai paket internetnya nggak ada kan juga. Sekarang juga itu permasalahannya, orang semuanya pakai WiFi di rumah. Jadi keluar itu keluar itu sudah masuk di ini bingung mau buat apa, karena nggak bisa buka internet atau segala macam. Jadi kalau misalkan mungkin lagi keadaan di luar rumah kak, ternyata tidak ada kuota internetnya, mau berobat, kemudian nggak bisa kabut aplikasi Mobile JKN, nggak ada kartu KIS digitalku, pakai KTP saja kan nggak apa-apa. KTP boleh, kartu keluarga juga boleh, silakan. Yang penting KTP-nya juga jangan dilupakan. Iya, betul sekali. Tetap dibawa ya. Betul itu biar KTP tidak dibawa. Astagfirullah. Ini kak ada dari kakak di Cipong. Halo kakak di Cipong. Boleh nih kak dibantu share linknya kak, atau mungkin kakak di Cipong ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada nih dari kakak Tanito di love sub kebun juga kak. Sehat-sehat ya kakak. Racun dunia. Jadi teman-teman, itu kan kita live itu agak dibatasi sedikit waktunya ya. Jadi kita setiap live itu hanya 1 jam. Jadi kan tadi kita startnya di jam 3 kak ya. Jadi kami nanti berakhirnya berarti di jam 4. Ini dikit lagi nih kak, 16 menit. Jadi untuk teman. Oh iya, tapi kalau punya pertanyaan tetap bisa selesai sebelum tapi kalau misalkan kak aku tandai ya kak, kalau misalkan bertanya di detik-detik terakhir aku tandai namamu kak ya. Jadi dari tadi kami ngomong kakak diam aja, pas mulai baru muncul aku tandai namamu kak. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah join di live-nya, mungkin masih ada yang mengganjal, masih ada yang belum dipaham mungkin terkait dengan penjelasan kami, atau mungkin ada yang mungkin ada yang belum ditahu, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tuh kak bertanya di kolom komentar, atau mau dibantu share linknya sama teman-teman juga boleh, silakan kan, enggak apa-apa. Nah, itu kan kita live-nya itu kan per 1 jam saja ya, tapi tidak usah khawatir teman-teman, karena setiap minggu itu sudah terjadwal, sudah ada live-nya kami. Ini jadwalnya di hari Rabu, biasa di hari Kamis kak ya. Jadi biasa kalau bukan hari Rabu, biasa juga di hari Kamis. Ini 2 hari kadang tidak menentu ya, karena kita melihat situasi juga. Tapi tiap Jumat jam 4 sore itu sudah pasti. Tidak akan berubah, tidak akan pindah-pindah. Jadi teman-teman semua, lebih bagus lagi kalau di follow tuh kak akun TikToknya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makale dengan nama @sikamali_solata. Jadi kalau misalkan nanti kedepannya kami live kak, kan biasa tuh muncul tuh live-nya, ada notif live tuh, jadi kakak tinggal join, jadi nanti bisa langsung ikut nimbrung kak, bisa belajar bareng-bareng terkait dengan BPJS Kesehatan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh kak, silakan. Nah ini ada yang bertanya lagi kakak, sudah mulai banyak lagi ya kak. Nah kecubit ya kalian semua satu-satu. Ini dari kakak Nabil Rumi. Kak, gimana ganti nomor HP sama email yang baru untuk Mobile JKN? Yang lama udah hangus. Aduh kakak ngirinya nomor HP-nya sama emailnya. Iya sampai hangus ya kak. Bahaya tuh kak. Oke, jadi kakak kalau misalkan kakak mau lakukan perubahan data nomor HP dan email, misalkan kakak sudah ada aplikasi Mobile JKN, dia sudah terdaftar akunnya, boleh diubah sendiri kak di aplikasi Mobile JKN di menu perubahan data peserta, bisa diupdate di situ kak. Tapi kalau misalkan kakak belum sempat akses aplikasi Mobile JKN, bisa diubah kak datanya di Pandawa. Jadi tinggal hubungi nomor yang ini via WhatsApp-nya kakak, kemudian pilih menu perubahan data kak, perubahan data nomor handphone, masukkan nomor handphone aktifnya kakak dan juga email aktifnya kakak, nanti kita bantu ubah melalui kanal online Pandawa saja. Gitu kak ya. Gampang sekali ya kak. Sekali, apalagi Pandawa ini bisa diakses 24 jam nih kak. Jadi kalau mau langsung dihubungi sekarang silakan kak. Sudah tidak sabar menghubungi ya. Ini kak, ada yang bertanya lagi kak.
dari orang Rembon ya Kak. Orang Rembon. Saya orang Bakale, Kak. Saya orang Bakale. Ini orang Parut. Iya. Jadi kita panggil orang mana nih, Kak, ya? Mana ya? Iya, Adminnya kami orang baik. Adminnya kalau adminnya orang baik, yang jadi hostnya ini sangat baik. sangat malaikat. Yang di belakang layar tidak mau kalah, Kak. Ini Oke. Kakak orang Rembon bertanya Kakak, Ya. kalau aktifkan BPJS bisa Kakak? Enggak, aku mau bertanya sedikit. Ini Kakak mau aktifkan BPS atau BPJS nih, Oh Kak? ya, BPS-nya typo. BPS ya. Oke, bercanda Kak ya. Ini biar seru-seruan aja. Jadi kalau Kakak orang Rembon mau aktifkan BPJS-nya Kakak, tergantung mau diaktifkan yang mana dulu nih, Kak. Jadi kan untuk pengaktifan BPJS ada 2 pilihan. Betul. Yang pertama ada daftar yang bantuan pemerintah yang gratis ya itu. betul. Nah, kalau mau yang bantuan pemerintah itu bukan melalui kantor BPJS, Tapi Kak, ke ya. kantor dinas sosial ya Kak? Betul sekali. Jadi silakan kata orang Rembon melapor ke ini kalau bilang orang Rembon kan nanti semua orang yang merasa orang Rembon ke dinas sosial semua nanti. Oke. Jadi untuk yang pengaktifan kebantuan pemerintah silakan melapor ke dinas sosial Dinas setempat, sosial. Kak. Nanti dinas sosial yang tentukan apakah bisa Kakak diaktifkan kebantuan pemerintah atau tidak. Tidak, Nah, pilihan yang kedua Kak ada daftar mandiri yang berbayar tiap bulan iurannya. Untuk pendaftaran BPJS Mandiri Kak boleh didaftarkan melalui kanal online-nya kami, boleh melalui Pandawa. Dihubungi via WA-nya Kakak, ada nomornya tertera di layar Kak, ada di atas kepalanya Kakak Mayung tuh jelas Di sini. di atas di sebelah apa ya ini di sebelah kirinya saya. Sebelah Nanti kirinya Kakak Kak tinggal Julia. pilih saya tuh kamu administrasi, kemudian pilih pendaftaran untuk BPJS Mandiri. Nanti berkas yang wajib ada itu Kak kalau daftar mandiri baik secara langsung atau melalui online itu wajib ada identitasnya Kakak, KTP kartu keluarga, Buku kemudian rekening. nomor rekening atau buku rekening, dan juga kalau mau auto debit boleh disiapkan materi 10.000-nya 1 lembar Kak. Nah, untuk kelasnya pun kami jelaskan sedikit juga Kak ya, untuk orang Rembon. Untuk mandiri ada 3 pilihan kelas nih Kak. Ada kelas 1 tiap bulan iurannya 150.000 untuk tiap orang, kelas 2 100.000, dan kelas 3 35.000. Jadi Kakak orang Rembon silakan tentukan kelasnya Kakak mau terdaftar di kelas berapa. Ini Kak ada lagi dari Kakak Sita. Kalau mau pindah vaskes maksimalnya berapa kali ya Kak? Oke, jadi untuk perubahan vaskes Kakak Sita itu bisa diubah per 3 bulan sekali setelah perubahan vaskes terakhirnya Kakak. Jadi misalkan Kakak sudah pindah vaskes di bulan Januari ini, itu kan nanti berlakunya di Februari tuh Kak. Jadi kalau mau dipindahkan lagi dari Februari, Maret, April, nanti di bulan April baru boleh kita pindahkan bisa ya, kembali, tapi nanti berlakunya di bulan Mei. Jadi untuk vaskes per 3 bulan sekali Kak ya baru boleh kita pindahkan. Ada nih baru join Kakak Lebrina _Yubi. Halo Kakak Lebrina, cantik banget namanya Kak. Selamat sore. Boleh Kak bertanya atau mungkin dibantu share linknya juga Kak, silakan. Siapa tahu masih ada yang mengganjal ya Kak, ingin bertanya, boleh, akan ditanyakan. silakan. Oh ya, boleh dibantu tap layar juga. Iya betul. Boleh dibantu tap layarnya ya Kak. Iya, silakan. Satu tab dari kakak-kakak sangat berarti buat kami. Asik. Nah, tadi sudah ku warning tuh, jangan sampai ya pas sudah mau selesai live baru muncul pertanyaan. Betul banget, ini sudah. Iya. Satu tetes dalammu berguna. Gak apa-apa ya. Jadi 10 menit lagi nih, 10 menit lagi menuju berakhirnya live kita sore hari ini tuh teman-teman. Iya. Kasih jempol. Ih. Ya Kakak Sri Kasih kasih jempol, kami balas dengan Dan dengan jangan cinta. lupa di tap layarnya ya Kak. Iya. Kakak Sri boleh dibantu share linknya Kakak, tap layar juga boleh. Olahraga sore, olahraga jempol. Iya, olahraga jempol ya Kak. Perlu untuk olahraga jempol ya. Meskipun mager-mager, semager-magernya harus bisa olahraga jempol. Aduh, Kakak aku mintanya tap layar Kak. Aku dikasih mawar, terima kasih Terima Kak. kasih Oh, Kak. jadi mayu. Oke. Ya, itu teman-teman semua. Aduh. Oh iya, betul sekali. Oh iya, tuh. Luar. Oke, iya. Betul. Ada info nih dari Kakak admin baik. Iya. Ada dibisik-bisik ya, bisik-bisik, bisik-bisik. ada bisik-bisik tetangga.
Iya, Iya. saling kenal ya. Oke, jadi ini kan memang kami live-nya menggunakan akun TikTok Sikamali _Solatan. Solatan. Nah, ini akun TikTok di bawah naungan kantor BPJS, BPJS Kesehatan, Kesehatan kantor cabang Makale. Makale. Mungkin ada yang bertanya Makale, mungkin ada di sini yang di luar live-nya. Tadi ada yang Oh, dari ada Bandung, yang dari Bandung. Iya, dari Bandung nggak betul. Iya betul. Jadi mungkin bertanya Makale itu di mana? Jadi Makale itu letaknya di Tanah Toraja, Kak, di Sulawesi Selatan. Kalau bertanya Tanah Toraja itu Sulawesi Selatan itu kesana-sananya Makassar, Kak. 8 jam ya, 8 jam terus dari bertanya, di mana di Toraja di Sulawesi Iya. Selatan? Sana-sananya Makassar dong, Kak. Oke. Jadi kalau mungkin ada teman-teman di luar wilayah Tanah Toraja atau mungkin di luar wilayah Sulawesi Selatan yang ikut live-nya mau bertanya, boleh sekali. Tidak dibatasi ya, Tidak Kak. dibatasi. Jadi biar dari pulau manapun, pulau manapun mau ingin bertanya dari bertanya, silakan Papua monggo. mungkin atau mungkin teman-teman dari Aceh, dari Sabang sampai Sampai Merauke. gitu. Yang penting jangan bahasa Inggris karena Iya. translate kan ke Indonesia. kami translate dulu ya, Kak. Iya, iya. Iya, bahasa Inggrisnya Atau masih pakai diterima. bahasa daerahnya Oh, sendiri. kalau bahasa aduh, nanti kami bahas pakai bahasa kerajanya kami Kak, satu sama kita. Iya. Ini Kak Iya. Pararang Telo Bayi ya. Pak Ararang Talo, Iya. Pak Ararang Dendraga. Oke, Kak bercanda ya Kak. Kapan ada pemutihan BPJS yang menunggak, Kakak Julian? Kapan ya, Kakak? waduh. Kayaknya pertanyaan ini banyak orang yang menanyakan ya, Iya, Kak. oke. Iya, jadi untuk pertanyaan dari Kakak Pangrarang Talobai. terkait dengan pemutihan penunggakan Kak. Jadi sebenarnya kami sangat mendukung program pemerintah Betul ini Kak, sekali. tapi kami dari pihak BPJS masih menunggu terbitnya regulasi atau kebijakan. Jadi sejauh ini belum ada diterbitkan dari pemerintah. Jadi kami dari pihak BPJS, iya dari pemerintah pun belum ada menerbitkan regulasi atau aturan Kak terkait dengan pemutihan ini. Jadi kami dari pihak BPJS pun juga belum bisa memberikan jawaban pasti terkait dengan ini. Ya, Jadi betul. kita tunggu saja Kak, semoga pemerintah segera menerbitkan agar segera ditindaklanjuti juga terkait dengan pemutihan. Nah, ada bisikan lagi nih Kak, agar bisa dapat infonya segera. Kan biasanya kalau sudah ada aturan terbaru tuh, Kak, kami selalu update. Akan diupdate terus iya, ya, kami Kak? selalu update. Nah, cara update-nya kami agar teman-teman bisa tahu itu melalui sosial medianya kami. Jadi kami tuh selalu update info-info terkait dengan BPJS Kesehatan tuh melalui sosial media. Jadi teman-teman yang di luar sana bisa tahu. Nah, cara penyampaiannya pun itu kita pakai konten, jadi tidak membosankan, cara kita menyampaikan. Sangat tidak membosankan. Jadi agar kakak Pak Ararang bisa terupdate juga informasinya Kak, alangkah bagusnya silakan di follow ke akunnya BPJS Kesehatan, boleh juga di follow akunnya BPJS Kesehatan cabang Makale Kak, di Sikamali Solata yang sementara live ini Kak. Bisa juga tuh Kak di follow Instagram officialnya BPJS Kesehatan. Ya, centang biru, pasti kan ada verifikasinya Kak ya. Jadi kalau misalkan ada informasi tinggal dipantau tuh Kak melalui sosial medianya kami saja ya. Jadi untuk saat ini kami belum bisa pastikan Kak ya, karena kami pun masih menunggu informasi lebih lanjut atau regulasinya Kak diterbitkan oleh pemerintah. Ditunggu saja Kak ya. Dan selalu join ya Kak hari Jumat lagi nanti. Mengingatkan lagi ya Kak supaya iya, karena kita akan live lagi hari Jumat. Iya, kita Jumat 2 hari lagi nih kita live lagi. Nggak terasa tuh ya Kak. Semangat aku nih kalau live. Semangat ya Kak. Iya betul. Jadi teman-teman kita itu live-nya 2 kali dalam 1 minggu. Semoga nggak tipe lagi nih aku bilangnya. Jadi dalam 1 minggu kita 2 kali live. Mohon maaf ya tadi di awal-awal itu typo. Ada typo penyebutan. Jadi kami live-nya itu 2 kali dalam 1 minggu. Untuk hari Rabu, biasanya di hari Rabu atau di hari Kamis. Nah, Rabu atau Kamis itu biasanya di jam 3 kita live-nya kayak jam 3. Iya, antara jam 3 atau jam 4. Tapi lebih bagusnya di follow ke Instagramnya karena kami selalu nyalakan notifnya supaya pas kita live langsung dibuka. Betul sekali. Nah, kalau yang hari Jumat itu Kak sudah pasti tiap hari Jumat jam 4. Ini Kak ada lagi dari Kakak Evi Setianingsi Kak. Kak dulu pernah punya BPJS di perusahaan, sudah keluar 5 tahun. Kalau mau buat BPJS mandiri aktif
berapa minggu ya? Berapa Cocok. minggu? Oke, untuk Kakak Evi, jadi untuk pendaftaran BPJS Mandiri itu Kak sebenarnya normalnya menunggu 2 minggu Dua atau minggu, 14 betul. hari. Jadi 14 hari kita tunggu masuk di masa pembayaran Kakak bayar baru aktif BPJS-nya Kakak. Tapi kalau misalkan Kakak dalam keadaan gawat darurat di mana posisinya sudah butuh BPJS-nya untuk segera aktif Kak, kami juga ada pilihan untuk daftar mandiri langsung aktif. Jadi maksudnya itu, contoh kita daftarkan kakak hari ini, kemudian kakak mau daftar mandiri yang langsung aktif, boleh. Tapi nanti iurannya akan kakak Evi bayar tuh kak, dari kapan kakak nonaktif BPJS-nya. Jadi tergantung dari kakak. Akumulasi semua ya, iya, Kak. jadi nanti disesuaikan saja kak terkait dengan keperluannya kakak. Kalau agak iya ada 2 opsi kak di Pandawa juga itu, misalkan kakak daftar di Pandawa pun sudah ada tertera tuh kamu opsi yang menunggu 14 hari atau yang langsung aktif. Jadi dilihat situasinya kakak Evi saja tuh, kalau misalkan statusnya sudah urgent kak, sudah harus aktif BPJS-nya, tinggal pilih opsi yang langsung aktif kak, dengan catatan kakak siap bayar iurannya sejak kapan kakak nonaktif. Tapi kalau misalkan kakak hanya untuk jaga-jaga mungkin belum terlalu dibutuh, boleh tuh kak pilih daftar mandiri yang 14 hari. Tapi dengan catatan kak, selama 14 hari kakak belum bisa pakai BPJS-nya, mau berobat belum bisa dulu kak. Karena kan salah satu persyaratan gunakan BPJS itu harus dalam keadaan aktif dulu, seperti itu ya. Tapi Kak Julian ini biasanya banyak yang lupa ya Kak, biasanya sudah 14 hari ini lupa. Bagaimana itu Kak? Lupa bayar ya Kak. Iya. Baru tiba-tiba diingat pada hari ke-20 misalnya baru dibayar. Bagaimana itu Kak? Jadi kan sebenarnya kalau untuk pendaftaran BPJS Mandiri kan kita menunggu 14 hari dulu untuk masuk di masa bayar. Tapi sebenarnya untuk masa bayar itu kan berlaku 2 minggu juga. Jadi 2 minggu itu dikasih rentan waktu untuk lakukan pembayaran. Dan misalkan dari masa bayar 2 minggu ini yang mungkin terlewat, mungkin di minggu ketiga nih baru mau dibayar. Betul, Kak. Aduh, itu VA-nya tertutup Kak. Jadi nggak bisa bayar ya Kak? Iya, kalau VA tertutup itu artinya iurannya tidak terbentuk atau belum bisa dibayar dulu. Nah, kalau mau dibayar itu Kak harus dibuka dulu VA-nya, diupdate lagi virtual akunnya Kak. Nah, update-nya itu bisa diupdate di Pandawa Kak, dihubungi nomornya via WA saja atau ke kantor langsung. Tapi setelah kita update VA-nya Kak menunggu 14 hari lagi ya. Aduh. Tapi kalau misalnya tiba-tiba misalnya ya Kak, tiba-tiba saya mau alihkan yang langsung aktif, apakah bisa itu Kak? Untuk status yang virtual akun sempat tertutup, kemudian mau daftar mandiri yang langsung aktif, mohon maaf tidak bisa. Jadi memang harus kembali ke hari. awal ya Kak, menunggu jadi, 14 hari. Benar sekali, jadi untuk teman-teman yang daftar mandiri, apalagi yang baru-baru daftar, pastikan nih Kak, belum jika lewat masa bayar. Iya, karena kan biasanya kan lupa ya Kak, pas betul. baru diingat saya lupa baru bayar ternyata sudah tertutup, jadi harus melapor lagi atau bisa langsung WA lewat Pandawa. Kan sayang juga tuh Kak kalau misalkan sudah lama daftar, kemudian karena mungkin dilupa ternyata virtual akunnya tertutup, tiba-tiba tidak diminta-minta jatuh sakit, kan tidak bisa digunakan untuk BPJS-nya yang mandiri karena kan harus menunggu 14 hari lagi. 14 hari. Tidak bisa untuk mengupdate ke yang langsung aktif. Jadi karena di awalnya sudah daftar yang 14 hari ya Kak. Jadi memang untuk teman-teman pastikan ya Kak iurannya dibayarkan sesuai dengan tanggal bayarnya. Nah itu kan setelah menunggu 14 hari Kak masuk di masa bayar, dibayar aktif BPJS-nya. Nanti bulan berikutnya jangan lupa dibayar lagi Kak ya. Biasanya lupa-lupa ya. ini biasa kalau datang ke kantor bilang, Ibu nonaktif BPJS, dicek menunggak, ditanya Ibu kenapa Ki menunggak? Lupa. Biasanya begitu ya. Jadi teman-teman untuk peserta BPJS Mandiri kami sarankan untuk rutin membayar iurannya tiap bulan ya. Jadi kalau memang mungkin kendalanya mungkin lupa atau mungkin faktor sibuk, tidak ada sempat untuk membayar ke tempat pembayaran, ke bank misalkan atau ke kantor pos Indomaret Alfamart, ada namanya auto debit Kak. Betul sekali, auto debit itu yang langsung ya Kak, yang langsung dipotong dari rekening kita. Yang penting saldonya di dalam ada. Bagaimana tuh Kak? Bagaimana tuh kalau misalnya kita mau daftar auto debit, bagaimana ya Kak? Jadi kalau misalkan kakak nanti mau daftar yang auto debit, boleh melapor langsung ke pihak bank terkait Kak, atau bisa juga daftar melalui mobil JKN. Mobil JKN dekat sekali fiturnya Kak, tidak salah-salah, tidak rugi-rugi. Tidak rugi sekali nih Kak kalau misalnya. Ini Kak ada yang bertanya lagi Kak, ini dari Kakak Cedoy. Maaf baru gabung, mau tanya kalau mau daftar untuk buat BPJS bagaimana Kakak? Untuk Kakak Cedoy ini BPJS-nya
Iya, aku mau. Kami maafkan kakak. Tidak masalah, tidak masalah. Kami akan menjawab. Tidak apa-apa, tidak Iya. apa-apa. Jadi untuk kakak CD ini mau daftar BPJS yang mana dulu kak? Kalau mau daftar yang mandiri nanti bisa daftar melalui kanal online-nya kami kak. Silakan dicoba. Kanal online itu bisa melalui Pandawa dulu nih kak. Pandawa gampang Ini. sekali. Jadi tinggal dihubungi nomor telepon tertera di layar kak di nomor 08118165 165. 165. Kakak CD tinggal hubungi via WA-nya kakak saja. Kemudian pilih untuk administrasi, kemudian pilih yang pendaftaran kak. Nanti untuk pendaftaran mandiri itu berkas yang kakak wajib lampirkan ada identitas kakak, KTP, kartu keluarga dan juga buku Rekening, nomor rekening tabungannya, ya, kakak. Betul tabungan. sekali. Betul. Tapi kalau misalkan maksud dari kakak Cero ini mau aktifkan yang bantuan pemerintah atau yang BPJS gratis kak, itu bukan didaftarkan atau belum didaftarkan melalui pihak BPJS kak yang bisa daftarkan itu pihak dinas sosial. Jadi kakak Cere silahkan melapor ke dinas sosial setempat di mana kakak tinggal, atau bisa juga kakak melapor ke RT, lurah, atau misalkan kita di wilayah Tanah Toraja atau Toraja Utara bisa melapor ke Lembang tuh kak. Jadi nanti dari lurah Lembangnya yang melaporkan ke dinas sosial. Jadi kak, kalau misalnya ada satu lagi kak, kasus misalnya dia kerja ini ya kan, baru ada BPJS-nya. Nah, misalnya dia diterima di tempat pekerjaan ini, apakah bisa langsung aktif atau dari pihak tempat kerjanya yang memberikan? Jadi kalau misalkan dia keadaannya bekerja di perusahaan, nanti HRD-nya yang tindak lanjutin untuk pendaftarannya. Jadi kan tiap-tiap pesertanya tidak perlu ke sana lagi ya, betul ke sekali. BPJS. Jadi pesertanya yang misalkan bekerja di perusahaan tidak mesti ke kantor untuk pendaftarannya, karena nanti HRD yang tindak lanjuti. Karena perusahaan itu atau badan usaha itu mereka kadang juga sudah lengkapi namanya EDABU. EDABU itu aplikasi di mana pekerja itu bisa didaftarkan melalui aplikasi EDABU saja, nggak mesti repot-repot ke kantor BPJS. Nanti PIC-nya dari perusahaan yang daftarkan gitu. Ada juga nih kak dari kakak Cafau. Oh kakak Cafau bertanya lagi. Keren nih, Kak. Mantap. Semakin Semakin lama semakin banyak pertanyaan yang muncul ya kak. Tapi kakak tadi aku sudah warning nih. Ini sudah jam 4 lewat ya kan? Sudah warning nih kak. Detik-detik. Tadi 10 menit terakhir nggak ada yang bertanya. Aku bilang Nggak apa-apa. bilang kalau Iya, untuk demi sobat CKN kita akan standby di sini ya kak. mungkin karena tadi kami bilang walaupun jam 4 ada pertanyaan tetap kami respon deh. Diuji betulan. kami orangnya pegang janji kok. Iya. Kami akan live terus sampai habis pertanyaan-pertanyaan dari sobat CKN. Mau yang mana jam 5 saya pulang. Oke. Kembali ke pertanyaan kakak Cafau. Anakku lahir 2024 baru mau bikin BPJS, tapi BPJS kedua ortunya nonaktif, apa harus aktif dulu ortunya? Betul sekali kak. Jadi untuk pendaftaran anak itu sebelum didaftarkan anaknya, orang tuanya wajib didaftarkan dulu. Nah ini kan otomatis kan orang tuanya nonaktif tuh kak, berarti kan pengaktifannya ke mandiri. Nah ketika kita mau daftar mandiri kan sifatnya pendaftarannya satu kakak tuh kak. Jadi kalau misalkan kakak sebagai orang tua kan pasti satu kartu keluarga dengan anak kakak. Jadi kalau misalkan anak kakak cadau mau kita daftarkan mandiri, otomatis kakak selaku orang tua juga pasti akan kita daftarkan. Betul sekali. Karena kan kembali lagi untuk pendaftaran BPJS mandiri kami akan cek dalam kartu keluarga ke anggota keluarganya itu. Misalkan anggota keluarganya statusnya ada yang belum terdaftar atau mungkin statusnya nonaktif, kemudian ada yang mendaftar mandiri. Yang nonaktif atau yang belum terdaftar itu wajib ikut kita daftarkan juga kak. Tapi kasusnya kakak untuk peserta pendaftaran anak, apalagi ini merupakan bayi berlahir kak, bayi berlahir itu dia akan ikut dengan kepesertaan ibunya. Jadi misalkan ibunya statusnya nonaktif, otomatis si bayi belum bisa kami daftarkan kak. Jadi harus diaktifkan ibunya dulu, orang tuanya baru bisa kita daftarkan bayi kakak. Seperti itu. Oke, kakak Cedoy. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Baby. Salting dipanggil baby. Kenapa BPJS tidak cover kalau misalnya kecelakaan kakak? Oke, jadi kakak untuk kecelakaan itu yang jadi penjamin pertama itu kak Jasara Harja. Iya, betul. Jadi memang kak sesuai dengan aturannya, dan kebetulan bukan BPJS yang terbitkan aturan kak ya. Untuk penjamin pertama kecelakaan itu dari pihak Jasara Harja. Dengan cara pengklaimannya itu wajib ada laporan polisi. Jadi kalau misal kakak amit-amit ambil contoh kak, misal si A kecelakaan, kemudian motor cover ininya kak biayanya mesti ada pelaporan polisi dulu kak. Jadi nanti pelaporan itu akan dicek oleh pihak Jasara Harja.
Nah, pihak Jasara Harja itu Kak, itu bisa menanggung hingga limit 20 juta. 20 juta. Jadi kalau misalkan Kakak atau mungkin si A ini pertama ditanggung sama Jasara Harja, ternyata limitnya sudah lewat 20 juta Kak, nanti masuk tuh Kak BPJS jadi penjamin kedua. Nah, BPJS nggak ada limitnya Kak. Selama BPJS-nya aktif, itu bisa kami tanggung semuanya Kak. Jadi memang untuk pertama yang jadi penanggung itu pihak Jasara Harja Kak ya. Betul. Di cover BPJS tapi sebagai penjamin kedua. Penjamin kedua. Dan Nah, limitnya tadi 20 20 juta ya Jasara Kak Harja, untuk betul yang sekali. penjamin pertama, nanti sisanya itu BPJS Kesehatan. Nah, ini dari Kak, kontak darurat 01, cara cek BPJS aktif atau tidak bagaimana ya? Gampang sekali Kakak. untuk cara ceknya itu Kak, kalau Kakak sudah ada aplikasi mobil CKN-nya, dibuka tuh Kak aplikasi mobil CKN-nya. Yang ini, dibuka di aplikasi mobil CKN-nya Kakak, diklik tuh Kak ada menu info peserta. Tertera dengan jelas itu Kak aktif atau tidak aktifnya BPJS-nya Kakak. Tapi kalau misalkan Kakak mungkin belum download aplikasi mobil CKN, bisa dihubungi Pandawa Kak. Jadi Pandawa ini yang mungkin Kakak juga baru join ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi Kak, Pandawa ini bukan hanya pelayanan administrasi, tapi bisa juga informasi dan bahkan pengaduan. Jadi untuk Kakak kontak darurat 01, kalau misalkan belum ada aplikasi mobil CKN-nya, kemudian mau cek status kepesertaannya Kakak aktif atau tidak, dan mungkin kan Kakak ada WA-nya. Kalau ada Kak, Pasti ada dong Kak. pasti ada, betul Pasti. sekali, tidak mungkin tidak ada. Jadi Kakak nanti silakan simpan kontak Pandawa ini di handphonenya Kakak, hubungi saja via WA Kak, via WhatsApp, nanti pilih menu informasi Kak. Nah, cara ceknya itu nanti informasi muncul tuh Kak, pilihan cek status kepesertaan, Kakak tinggal klik. Cara ceknya tinggal masukkan saja nomor NIK-nya Kakak dan juga tanggal lahirnya. Muncul itu Kak jawabannya langsung, tidak menunggu lama Kak, langsung muncul atas nama ini bla 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 bla, status kepesertaan bla 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 bla. Aktif Gampang atau sekali. tidak? Iya betul. Tapi lebih bagus kalau ada mobil JKN-nya Kak. Lebih bagus. Ini ada KNBM. Terima kasih BPJS, saya berobat kanker dari Oktober sampai hari ini masih di cover. Senang sekali dengan dengarnya senang Kakak. hati. Sudah merasakan, ya sudah merasakan. Iya, Ya, jadi semoga- Kakak selain berterima kasih sama BPJS, terima kasih juga sama teman-teman peserta Kak ya, karena kan BPJS itu iurannya didapat dari teman-teman semua. Ya. Kak. Jadi teman-teman ikut bantu gotong Membantu royong. gotong royong. Sistemnya untuk kita tuh bayar. sistem gotong royong. Iya, ya, jadi Kak? teman-teman semua ikut bantu Kakak untuk biaya pengobatannya Kakak. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua. Ini salah satu contoh, salah satu testimoni. Testimoni ya, Kak, Ini dari- salah satu testimoninya bahwa teman-teman yang mungkin puji Tuhan sehat-sehat tapi rutin membayar iurannya sudah dirasakan manfaatnya sama Kakak NBM. Ya, dan Iya. terus untuk Kakak NBM semoga cepat sembuh Kak ya, jaga Semoga cepat kesehatan sembuh. Ya, Kak. jaga Iya. kesehatan selalu ya Kak. Semoga cepat sembuh Kak. Amin. Lepas dari kankernya segera ya. Amin, amin. Ini dari Kakak kontak darurat 01. Oke, makasih infonya. Sama-sama Sama-sama, Kak, dengan hati, senang Kakak hati. kontak. Kakak kontak. Wow, ini sudah lewat 8 menit ya Kakak. Iya, betul sekali. Kita mau lanjutkan tidak ini? Jadi teman-teman kan sesuai kesepakatan awal itu kita live-nya per 1 jam. Tadi kan kita live-nya dari jam 3 sampai jam 4. Ini sudah lewat jam Sudah lewat 8 menit, Kakak. Jadi kami sebelum menutup live sore hari ini kami informasikan kembali untuk teman-teman semua. Jadi kami live itu di akun Sukamali_Solat itu merupakan akun TikTok dari BPJS Kesehatan Kanker Cabang Makale. Dan itu kami biasanya Makale karena Toraja, Sulawesi Selatan. Sana-sananya dari Makassar. Iya, sana-sananya Makassar. Nah, jadi Makassar di mana Kakak? Makassar di mana ya Kakak? Sulawesi Selatan. aduh. Jangan sampai bertanya Sulawesi Selatan Di mana lagi Sulawesi Selatan? Jadi kami live itu dalam 1 minggu 2 kali. Bisa di hari Rabu, bisa di hari Jumat, dan pasti di hari bisa di hari Rabu, bisa di hari Kamis, dan pasti di hari Ya, Jumat. pastinya di hari Jumat. Yang Rabu Betul. Kamisnya itu atau Jadi kalau bisa bukan di hari Rabu, bisa di hari Kamis, dan jamnya pun juga 2 hari ini belum tidak menentu. Tidak Bisa di jam menentu. 3, bisa di jam 4. Iya. Jadi kami di hari Rabu dan Kamis itu labil. Labil. Suka-suka kita ya. Rabu Kamis kami labil Ya, ya. jadi kalau misalnya dicek selalu ya, tadi aktifkan notifikasinya Iya, supaya betul. tidak ketinggalan ya. Jadi hari Rabu, hari Kamis itu wajib notifikasinya nyala, entah itu di jam 3 atau di jam 4. Jangan cuma Rabu Kamis dong Kak, biar dapat informasi juga di hari Jumat. Iya, Jumat, oh iya. Jadi kan kalau
Jumat kan Rabu Kamis itu live-nya antara jam 3 atau jam 4. Nah, kalau hari Jumat itu pastinya jam 4 sore. Wita, teman-temannya Wita. Kenapa Wita, ya? Wita? Karena kami kan tercabang Makale. Makale di mana? Tanah Toraja di mana? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan di mana? Kebangetan. Kebangetan. Coba lihat di Oke. Jadi selain menginformasikan live, sebenarnya di akun sosial medianya kami itu bukan hanya di sini. Bukan hanya live yang saja, live luar saja. biasa sekali teman-teman admin yang Ya, baik hati. banyak sekali. Harus digarisbawahi baik hatinya katanya. Admin ini luar biasa ya. Jadi kami memanfaatkan sosial medianya kami itu untuk memberikan edukasi ke juga, teman-teman. Ada iya, konten-konten menariknya konten kami. di aplikasi. Iya, Pingnya Kak. Di ping. Jadi Ping. selain di TikTok, bisa juga di tetangganya Iya, TikTok tetangga yang TikTok yang kotak-kotak kotak yang pink warna ya, Kak? kotak pink yang Iya. ada begini-begininya Itu dengan namanya inisial apa? I, Iya, inisial I dilanjutkan G. Untuk usernya sendiri apa ya? Iya, Kayaknya sama, dua itu ya. dua. Pataloki sama Iya, dengan akun yang sama. Jadi boleh tuh si Kak. Kamali. Jadi boleh tuh Kak di follow juga di akun Instagramnya kami. Di aplikasi Tik. Iya, di akun sebelahnya Akun kami. sebelahnya kita ya. Jadi di akun sebelah itu Kak, kami biasanya sudah sehari sebelumnya Igoi, itu kami ya Igoi. Di akun Igoi itu Kak, 1 hari sebelum live kami sudah pasang tuh Kak Sudah informasi, warning. ya, ada informasi tuh Kak jadwal live-nya kami. Tuh. Nah, selain jadwal live itu kami juga biasanya sharing-sharing tuh Kak, ada jadwal BPJS online, Viola. Jadi kan BPJS kesehatan itu ada juga tuh namanya Viola. BPJS keliling juga ada. jadwalnya ya. Betul sekali. Selain jadwalnya BPJS Kesehatan juga ada banyak tuh Kak, informasi yang dibungkus dengan konten-konten yang menarik. Oleh admin kita yang paling kan luar biasa. kadang kita tuh semakin tua, tidak seperti saya masih muda. Tapi Kita masih muda Kak, bukan hanya Kak Julia, tapi kita betul. berdua. Kita berdua. Jadi kan yang sudah tua kan kadang malas tuh membaca. Iya. Jadi kami kan sangat peka. Jadi informasi itu tidak kami bikin dalam bentuk kertas, bentuk Iya, apa tidak, tapi teks kami yang bikin dalam panjang. bentuk konten. Jadi nonton Kak konten-kontennya kami, jadi bisa menambah ilmunya Kakak juga tuh terkait dengan BPJS Kesehatan. Nah, Konten-konten kita itu juga lucu-lucu semua betul ya, sekali. seru-seru. Iya, talent-talentnya juga cantik. Nih kalau Oh, saya iya. di dalam, waduh. Oke, lewat 12 menit. Jadi teman-teman, sampai berjumpa di live selanjutnya kita di hari Jumat. Sudah pasti di hari Jumat sore, jam 4 sore, Wita. Jadi di follow akunnya kami Kak di TikTok, Rizka Mali Solata. Boleh tuh Kak diaktifkan notifikasinya. Jadi misal ada, selain jadwal live tuh Kak, misal ada postingan terkait dengan kontennya kami, bisa Kakak langsung nonton dan juga bisa langsung menambah pengetahuannya Kakak, informasinya Kakak terkait dengan BPJS Kesehatan. Ya, karena banyak informasi-informasi yang terbaru ya Kak. Betul Kayak tadi tuh, sekali. siapa tahu mau ada kebijakan yang baru lagi, bisa diakses di konten-konten kita. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah join live-nya kami sore hari ini, baik yang sudah berkomentar atau mungkin yang sudah menonton, yang bantu share-share linknya, tap-tap Ya, layarnya. terima kasih banyak. Terima Sampai kasih. berjumpa di live selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Selamat sore. Selamat sore.